Welcome to my channel. Ya, teman-teman semua, kita awali perjumpaan kita kali ini. Mungkin ini akan menjadi video gua terakhir sebelum nanti kita akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Irak. Kenapa gue sebut Indonesia dan Irak? Karena nanti malam itu Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, dan kita awali dengan Ice Americano, kopi pahit. Pahit tapi sehat buat tubuh. Nah, itulah yang kita harapkan akan kita lihat di pertandingan nanti malam atau subuh dini hari waktu Indonesia Barat. Satu pertandingan yang paling menentukan, yang sangat menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Satu milestone yang sudah sangat jauh yang kita bangun sejak round 1 di menghadapi Brunei Darussalam 2 kali. Kebetulan juga gue mengawali saat itu sebagai supporter di Kuala Lumpur ya saat itu mainnya, karena Brunei tidak bisa tampil di stadion mereka sendiri. Lalu kita lolos ke round 2 dengan segala perjuangannya, mulai masuk naturalisasi, lanjut ke round 3 dengan penuh drama, masuk di grup neraka. Kemudian ada pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert, dan sekarang kita ada di pertandingan terakhir dari 2 laga pamungkas di round 4 kali ini. Tentu kita sudah semua tahu juga pasti kita kalah 3-2 dari Saudi, dan ini membuat langkah kita semakin terbatas untuk bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia tahun depan ya, di Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Kita dihadapkan pada satu pilihan yang paling realistis, adalah posisi kedua. Ini pun tidak ujuk-ujuk juga mudah, karena Irak punya ambisi yang sangat besar untuk bisa mengalahkan Indonesia, bahkan juga Saudi, dan menggenggam tiket pertama kalinya lolos ke Piala Dunia setelah 40 tahun. Dan kebetulan saat itu juga diselenggarakan di Meksiko, dan itu adalah Piala Dunia pertama yang gue ikuti lumayan intens ya. Jadi udah ketahuan lah ya, umur udah agak lumayan tua. Dan gue sedikit cerita ya sebelum kita sebelum kita sumpah serapa ya terhadap situasi terakhir yang banyak banget tembakan-tembakan ataupun komen-komen ataupun ekspresi yang macam-macam ya. Gue bukan nggak baca berita, nggak baca komen-komen juga di WhatsApp juga rame. Jadi kemarin itu dilakukan official training, konferensi pers pertama dulu, dan kemudian dilanjutkan dengan latihan resmi terakhir. Konferensi pers itu dilangsungkan pukul 11, tapi telat, diawali oleh Graham Arnold ya dari kubu Irak. Telat, dan LOC-nya bilang karena mereka datangnya telat juga, dan waktu itu kita semua senyum, gue juga senyum. Saya bilang late and Europe it's like not a connected words gitu. Jadi ya walaupun Australia itu bukan Europe, tapi kan dia mewakili Eropa lah gitu ya. Telat dan orang Eropa itu kayaknya bukan dua kata yang bisa digabungkan gitu. Anyway, kemudian konferensi pers telat sekitar 20 menit, dan kemudian ya Graham Arnold ini tipikal pelatih yang agak lumayan simple lah jawabannya, dan nggak terlalu menarik bukan karena gimana karena bukan domain kita. Nah, dilanjutkan oleh Patrick Kluivert ditemani oleh Kevin Dix, dan di situ sayang sekali lebih banyak awak media dari Irak yang diberikan kesempatan. Nah, kalian sudah baca juga beberapa komennya, seperti ada indikasi yang mengatakan Patrick Kluivert akan
menjanjikan sesuatu yang berbeda lah, kurang lebih seperti itu ya besok. Dan kalau kita sedikit jeli melihat lontaran kalimat ini, kalau gue berpikir ya, ini kan kita sama-sama diskusi, silahkan kalau ada yang punya pandangan yang lain supaya kita kaya pemikirannya. Gue melihat besok dia akan pakai 3 back. Walaupun ini juga tidak menjamin kita akan punya pertahanan yang kuat, karena tentu harus dipadukan juga dengan gaya bermain, sistem bermain, kemudian juga siapa yang akan diturunkan nanti gitu loh. Meskipun kalau kita raba-raba ya di luar yang sudah firm ya seperti Jai, Martin Paes, kemudian siapa lagi ya? Mungkin Milano Jonathans atau Ragnar lah, kira-kira seperti itu. Atau Joe Pelupesi, rasa-rasanya ada beberapa pemain yang mungkin juga akan diturunkan ya, yang tadinya nggak tampil. Salah satunya Justin Hubner. Again, kita satu-satunya punya CB berkaki kiri tapi nggak ditampilkan, ya kan? Sementara itu kan satu kekayaan yang sebenarnya langka ya dicari orang kan, yang kaki kidal atau yang ya kaki kiri lah atau kidal lah intinya itu seperti itu di dunia tuh kalau nggak salah nggak sampai 10% gitu. Artinya kan ini satu makhluk yang langka yang harus dimanfaatkan, tapi kenapa nggak dipakai gitu loh? Mau formasi 3 back, mau formasi 4 back, itu ya tetap back yang kaki kiri itu sebenarnya valuable gitu, bernilai gitu. Nah, itu. Kemudian dia juga sadar, dia mengakui kemarin itu hasil yang mengecewakan, dan besok dia akan berusaha untuk menampilkan yang lebih baik lagi. Ya, ini template lah ya. Kemudian konferensi persnya selesai, ada jarak waktu antara, ini gue pakai jam jedah ya, jadi biar kalian bisa membayangkannya juga mirip. Selesai itu sekitar mungkin jam 12-an siang, jam setengah 1, jam 1 gue ngadem lah di dekat mall situ, The Village namanya, hanya 1 kilometer. Lalu kemudian jam 6 kita kembali ke stadion, di lapangan luar tapi ya, jadi ada beberapa lapangan luar di situ. Dan latihan Irak dan Indonesia itu kayak ini, apa ya, kayak gini nih, lapangannya gini. Nah, gini nih. Kira-kira seperti ini nih. Ini Irak di sini misalnya, Indonesia di sini. Kira-kira seperti iya, seperti itu ya. Jadi nggak jauh lah intinya. Irak mulai 6.30 teman-teman. Dan Indonesia main tuh jam 7 malam nih ya. Ini kita bicara malam. Lalu karena kita masih nunggu para pemain Indonesia, kita ke ini dulu, ke tempat latihan Irak. Dan kalian tahu berapa media wartawan Irak yang meliput latihan mereka? Dan ini sebenarnya udah gue dengar sebelum gue berangkat, tapi gue nggak percaya. Gue yakin banyak sih, karena yang gue bilang tadi ini kan jadi panggung pertama mereka dalam 40 tahun terakhir kalau lolos ya. Jadi antusiasme mereka pasti bagus, pasti besar ya, walaupun lebih jauh kita ya, kita dari Merdeka belum pernah lolos kan. Dan kemudian mereka dekat juga dari Irak ke Saudi, ya, mungkin penerbangannya nggak tahu, mungkin 4 jam. Itu yang hadir itu nanti gue share deh gambar, dan mungkin kan udah lihat di platform lain, tapi biar lebih enak kalian sambil nonton. Gue bisa pastikan itu lebih dari 50 ya. Dan yang terdaftar tuh katanya 80-an. Jadi hampir 100. Bayangkan, dan itu prosesnya nggak gampang teman-teman. Jadi kita nge-apply dulu ke SAFF, Saudi Arabian Football Federation, atau PSSI-nya Saudi lah. Nah, kemudian mereka nanti mengkonfirmasi ke PSSI-nya Irak. Misalnya masuk nih 10 nama ke SAFF, nanti dia akan koordinasi nih ke PSSI-nya Irak. Nih, pemain wartawan lu 10, aman ya? Oke, nah nanti PSSI-nya Irak akan meng-approve lah gitu ya. Oke, silakan gitu, lanjutkan prosesnya. Dan kalian tahu berapa wartawan Indonesia yang di-approve? Bukan yang datang ya, yang approve. 0. 0. Bahkan ya, bahkan kita yang sudah dapat daily pass pun, jadi kita ternyata bisa ngurus. Itu saya coba, ternyata berhasil. Makanya kalau teman-teman lihat video gue yang sebelumnya itu, gue kan dari Tribun Media kan. Itu daily pass, dan kita akan ngurus lagi nih yang kedua. Itu tiba-tiba nggak bisa teman-teman.
Dia bilang ini nomor accreditation nomor. Bilang why gitu? Karena PSSI melarang kita meliput. So at the end, zero media yang boleh meliput tim nasional kita sendiri dengan uang saya sendiri. Oke? Untuk menyajikan berita buat kita semua yang ada di seluruh penjuru Indonesia, seluruh penjuru dunia yang pengen dekat melihat tim nasional kita. Tapi gue tidak menyerah. Gue mencoba segala cara, bukan untuk apa-apa, bukan untuk mengambil keuntungan pribadi, tapi untuk menjadi mata, hati, dan juga telinga kalian. Anyway, latihan pukul 7. Kita geser ke timnas. Dan wartawan Irak juga banyak loh yang datang. Sekali lagi nanti gua akan share gambarnya, videonya. Jadi bukan cerita dongeng, bukan katanya-katanya, biar otentik, biar kalian lihat bagaimana kondisi situasi mapping di lapangan ya. Dan antusiasmenya sangat luar biasa. Kalian juga mungkin sebagian udah tahu, dan gua akan kembali juga share gambarnya, walaupun editnya jadi agak sedikit lama, supaya kalian menjelang pertandingan nanti malam itu atau subuh itu bisa punya gambaran yang utuh ya soal laga nanti pagi. Jadi oleh Romney dan Calvin Verdong memang latihan agak terpisah ya, tapi dari gesturnya, dari cara dia berlari dan lain-lain, ini terlihat dia cukup rileks ya, cukup rileks. Dan sayang sebelum jogging itu kita harus sudah keluar, karena jam 7.15 kita harus keluar. Bahkan sebenarnya 7:09 gak tau kenapa mereka nyuruh kita keluar gitu, padahal baru 9-10 menit gitu. Dan tidak ada media officernya dari PSSI yang untuk membela kita gitu loh, bahwa ya biarkan dong, ini wartawan itu masih ada 5 menit lagi. Sampai akhirnya salah satu awak media juga, Neil Peterson, itu dia komplain, ini kan masih ada 5 menit lagi. Akhirnya kita diberikan waktu lebih lagi, dan memang itu sesuai yang diatur ya, 15 menit pemanasan gitu kan. Intinya ya pemanasan sih gitu-gitu aja ya. Kita juga nggak bisa menyimpulkan apa-apa terkait juga dengan isu-isu yang beredar, karena gue nggak tahu, nggak punya info ya, gue nggak bisa share ya. Ada yang katanya ketegangan segala macem. Cuman ya kita sebagai orang awam pun bisa melihat, bisa mencium lah, bisa mengendus situasi yang agak bagaimana gitu ya di ruang ganti. Dan gua rasa itu sesuatu yang ya harus dibereskan oleh tim kepelatihan gitu ya. Soal banyak yang bertanya juga soal bagaimana kondisi pemain misalnya yang bugar atau enggak ya, itu tadi sudah terjawab ya. Yang lain sih nggak ada masalah. Di luar Ole dan Calvin Verdong, mereka pemanasannya berbarengan ya, artinya semua fit. Mudah-mudahan Ole juga lebih fit lagi. Mudah-mudahan juga dia bisa tampil lebih cepat lagi, meskipun untuk starter mungkin masih 50-50 gitu ya, apakah beresiko atau bagaimana, atau mungkin cadangin dulu, kalau ketinggalan misalnya baru dimasukin, kalau kita udah unggul nggak usah atau gimana. Nah itu nanti kita akan lihat jam kalau di Jakarta tuh WIB ya, kick off-nya jam 2.30, setengah 3 pagi ya. Jadi mungkin setengah 2 subuh itu kita udah dapat line up-nya. Nah dari situ sebenarnya kita udah bisa lihat ya, kalau formasi Drunken Master mirip-mirip kayak waktu itu lagi. Gue bilang sama temen gue, mendingan matiin TV langsung tidur udah. Tapi kalau ada harapan kira-kira dia nggak terlalu kekeh dengan dengan formasi 4 back yang nggak jelas ya, kemudian pemain-pemain yang diturunkan juga pemain yang memang punya hati, pemain yang bagus di posisinya dan udah biasa, misalnya Rizky Ridho ya kan kita udah tahu semua lah, nggak perlu gue yang ngomong lah, nggak perlu profesor lah, anak umur SMP aja gue ketemu tahu kok, bang itu Ridho bagus kok nggak dipasang bang gitu. Dan bukan hanya dia yang ngomong, kita semua bisa lihat kok, kompak dengan Justin Hapner juga trio JJR ya kan. Dan Nathan juga, kok bisa-bisanya Nathan begitu fight di klub di William Tway dia berkorban turun ke RC Divisi, kemudian revive, bangkit dengan regularitasnya, tapi kemudian not even masuk DSP gitu loh. Sementara Clock yang ya kita tahu, kalian bisa lihat sendiri lah main seperti apa, kok bisa starter dan sampai habis main walaupun keteteran.
Satu dari dua area yang habis-habisan digembosin sama Saudi tapi nggak ada reaksi dari Kluivert. Termasuk juga di sisi kanan, ya. Bukan salah Yakob Sayuri. Gua hormat sama kakak Yakob Sayuri. Dia adalah prajurit yang kita harus hargai setiap pemain. Tapi kenapa si pelatih ini udah tahu dia apa ya keteteran, udah tahu dia apa ya kembang kempis ya jaga daerahnya karena memang dia nggak punya naluri bertahan. Kok baru 85 diganti? Nah ini kan nanti hal-hal ini yang harus diperbaiki kan. Ya kita lihat aja apakah yang dijanjikan oleh Patrick Kluivert itu benar dilakukan atau ini hanya omon-omon kan gitu kan. Seperti itu teman-teman. Nah untuk hari ini sendiri, ini gue sebentar lagi akan berangkat ke restoran Garuda di Jeddah untuk kuyup dengan ya insan sepak bola Indonesia yang ada di sini termasuk Garuda Saudi juga. Kita akan lihat apa yang eh, terjadi, informasi apa yang juga bisa di-share, situasi terakhir dari tim nasional kita. Hmm, dan untuk fans sekali lagi datang cepat secepat mungkin supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertandingan sebelumnya saat menghadapi Saudi ada yang ketahan dan mudah-mudahan PSSI juga tolong itu bantulah kasih tahu ke mereka untuk tidak memperlakukan para fans itu seperti itu dan juga nggak usah di blow up untuk ya mengalihkan perhatian dari substansi sepak bola kita yang nanti akan menghadapi kalau kata teman gua wartawan dari Belanda ya itu seperti final Piala Dunia buat kita. Oke, jadi karena akreditasi gua nggak karena di apa ya di cancel oleh PSSI maka gue mengawali perjalanan jauh terbang Garuda dari mulai round 1 ini sebagai fans di Kuala Lumpur saat itu dan eh, gue juga akan melakukannya. Gue tidak mau bilang ini akhir ya, gue berharap tetap ada harapan. Tapi hari ini atau malam ini gue akan datang juga ke stadion sebagai fans, akan di tengah-tengah bangsa gue, fans tim nasional Indonesia yang sangat luar biasa. Teman-teman terima kasih. Semoga yang terbaik buat tim nasional kita. Dukung terus walaupun mungkin banyak masalah menjelang pertandingan penting ini dan stay healthy, stay happy buat kalian. Adios.